Ibu duduk yang tenang, jangan ngoceh aja. Dok, halo, kamera yang fokus, yang ceramah selebritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa bi niyati salamah wal barakah alladzi asra bi 'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alladzi amarona wa aujabana bil ibadah minha as-shalah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya hayyu ya qayyum ya hanan ya manan ya dayyan ya sultan ya zal jalali wal ikram. Para ibu dan bapak, masyarakat Subang, jamaah ngaji akbar syukuran Isra dan Mi'raj, serta khol keluarga besar Bani Anwar, yang mudah-mudahan kita semua insya Allah dimuliakan oleh Allah. Romo-romo sepuh, alimil ulama, para kiai, para ustaz dan ustazat, romo-romo pejabat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, juga hadir Bapak anggota DPR dari PDI dan PKB, keluarga besar Al-Mukarram Bapak Haji Dillah, teriring doa semoga senantiasa Allah tambahkan hidup yang barokah. Saudara-saudaraku, para ibu dan bapak, segenap para pencinta Allah, segenap para pencinta Rasul, dan segenap para pencinta dakwah Islamiyah. Isra dan Mi'raj adalah perjalanan irodahnya Allah. Isra dan Mi'raj adalah perjalanan kudratnya Allah.
perjalanan yang hanya dialami oleh baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dipindahkan ke Baitul Muqaddas, setelah itu diangkat ke atas sampai ke Sidratil Muntaha. Kejadian ini bukan kata infotainment dalam TV. Kejadian ini bukan kata koran yang ditulis oleh wartawan. Kejadian ini bukan kata saya sebagai ustadz. Tapi kejadian ini langsung Allah abadikan di dalam Al-Quran, surah Bani Israel atau surah Al-Isra. Betul. Intisari dari Isra dan Mi'raj, ada satu perintah ibadah mahdoh, ibadah pribadi yang kita wajib laksanakan, namanya sholat. Apa itu sholat ya Ustadz? Sholat adalah doa, karena lafaz sholat yang kita laksanakan dan ucapkan waktu sholat semuanya mengandung doa. Secara praktisi sholat itu adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir Allahu Akbar dan ditutup dengan salam Assalamualaikum. Ke kanan hukumnya wajib, Assalamualaikum. Ke kiri hukumnya sunnah. Sholat bukan hanya kewajiban, tapi sholat juga merupakan kebutuhan. Allah tidak butuh sholat kita, karena walaupun kita semuanya rajin sholat, memang Allah mah udah kaya. Yang kaya tuh hanya Allah. Langit beserta isinya milik Allah, bumi beserta isinya milik Allah. Kita mah cuman ngaku-ngakuin doangan. Karena kalau kita mati, kekayaan kagak dibawa ke kuburan. Betul. Kalaupun kita tidak sholat, Allah nggak akan miskin. Kita yang butuh sholat kepada Allah, karena kita kan yang sering merengek-rengek kepada Allah. Kita kan yang sering berdoa minta-minta sama Allah. Kita kan yang sering bertadaru, munajat kepada Allah, minta rizki, minta kesehatan, minta kekayaan, minta jabatan, minta suami biar soleh ganteng kayak saya, minta istri biar cantik solehah, kagak songong, nggak lenje, nggak genit, nggak jendrak-jendrik kayak belatung nangka. Kalau kita yang butuh sama Allah, dekati Allah. Bagaimana cara mendekatinya Allah? Rasul ngasih contoh sholat. Iya kana budu wa iya kana stain. Sholat ibadah, baru munajat minta kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi orang Subang mah jangan ditanya soal sholat. KB sholat. Dari mana Bapak DPR PKB? Kalau orang Subang itu rajin sholat, saya tahunya masjidnya penuh kalau hari Jumat. Masjidnya penuh kalau Idul Fitri. Masjidnya penuh kalau Idul Adha. Dan saya kagak bicara bagaimana kalau subuh. Saya yakin cuman aki-aki atu doangan. Yang azan aki-aki, yang qomat aki-aki, yang imam aki-aki, makmum karpet semuanya.
Betul. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, makanya Rasulullah sebagai contoh buat kita diantaranya masalah ibadah sholat. Kita tahu Rasul dijamin ke sorga. Kita tahu Rasulullah adalah orang yang membuka pintu sorga. Tapi dibalik Rasul dijamin masuk ke sorga, sholatnya getol banget, sholatnya rajin banget. Bukan hanya 5 waktu, tahajud Rasul tiap malam, duhanya enggak pernah kelewatan. Kita jangankan tahajud, jangankan duha, yang 5 waktu kadang-kadang bolong, kadang-kadang bener. Betul. Lagi kepepet nggak punya duit, sholatnya rajin, minta sama Allah sambil nangis-nangis. Dikala duitnya cukup, lupa sama Allah, dasar sama Allah yang ngasih rezeki. Iya apa iya? Nih model kita. Makanya Isra dan Mi'raj ini mengingatkan kepada kita, satu, jangan tinggalkan sholat. Hei wadon, dengerin wadon, mau kamu yang cantik basuh dengan air wudhu, mau kamu yang cantik basuh dan pun sujudin di hadapan Allah. Sekarang kamu masih dibantuin sama suami, kamu sakit ditolongin, dibawa ke rumah sakit Sumedang, diongkosin, dicariin duit. Andaikan kau mati, suami kamu kagak nolongin kamu, baju kamu diganti dengan kain kapan, emas haram dibawa ke kuburan. Kalau kamu wadon mati, rumah kamu kagak dibawa ke kuburan, bahkan dipakai sama istri suami kamu yang baru. Betul. Berbicara masalah khaul, sholat adalah modal mati. Dalam kitab saya baca, anak Rasulullah yang bernama Fatimah Az-Zahrah meninggal dunia. Waktu beliau dikubur, sahabat Nabi yang bernama Abu Zar Al-Ghifari berkata, ya kubur, tolong yang dikuburin sekarang jangan ditanya di alam kubur, jangan diazab di alam kubur, udah biarin aja. Itu kan anak Rasul, itu kan ibunya Hasan dan Husain, itu adalah istri Ali bin Abi Thalib. Terdengar jawaban, ma ana mau diu hasbin wa nasabin, bal ana mau diu amali soleh. Kuburan bukan tempat jabatan, kuburan bukan tempat kekayaan, tapi kuburan tempat amal ibadah, ibadah terafdol sholat. Makanya sebelum mati rajin sholat, sholat dan sholat. Jeblos kagak nih? Bu, ibu, Abu Lais As-Samarqandi menukil hadis baginda Rasul. Beliau berkata, Rasul bersabda, ada 4 modal mati. Apa itu? Wong wadon, wong wadon. 4 modal mati. Yang pertama, lazimus sholat. Modal mati adalah ibadah sholat. Nanti di alam kubur yang pertama kali ditanya tentang sholat. Di alam Sirotol Mustaqim yang menyelamatkan kita jalan adalah sholat. Sebelum mati rajin sholat. Alhamdulillah. Tuh wadon dengerin. Kalau bapak-bapak mah jangan ditanya soal sholat. Bapak-bapak dilawan.
Alhamdulillah. Malaikat kagak takut dengan anggota DPR. Malaikat kagak takut dengan Jenderal Tito, Kapolri. Itu CS saya. Saya kenal beliau, beliau nggak kenal saya. Jenderal bintang 3 ajal tiba tetap jenderal mati. Apa kalau malaikat munkar takut nanya jenderal? Kagak, jenderal ditanya. Kalau jenderal aja mati ditanya, apalagi RT. Mikir lu RT. RT rukun tetangga, sama tetangga rukun sama bini berantem mulu. Memang kenapa sih teh lu berantem mulu? Pengen kawin lagi ya? RT bangor. Nih dengerin nih, bukan RT sini, kampung Bojong Kenyot. Tetangganya Rawa Bagol. Bu, sholat yang pertama, alhamdulillah. Nih. Yang kedua, lazimu tilawat Al-Quran. Ngaji. Makanya khol Bani Anwar ini diadakan khotmul Quran. Yang lebih kerennya Bapak DPR tadi yang menamatkan juz amaknya bukan aki-aki, bukan ibu-ibu, nenek-nenek, boe-boe, bocah-bocah. Tadi saya dengar, saya lihat bocah-bocah namatin juz amak. Luar biasa. Betul apa betul? Itu artinya anak lagi mau WA pahala, lagi mau transfer pahala untuk bapaknya yang meninggal, untuk kakeknya yang meninggal, ibunya yang meninggal, neneknya yang meninggal. Al-Quran bak seperti cahaya lentera di alam kubur. Karena kuburan itu gelap, tidak ada listriknya alam kubur, tidak ada lilinnya alam kubur. Apa yang menerangi alam kubur kita? Nurul Quran. Selagi anak keturunannya sering membaca Al-Quran dan dia tawasulkan pahalanya, insya Allah kuburannya akan terang. Kalau ia selamat dari alam kubur, dia selamat dari azab api neraka, tempatnya di sorga. Alhamdulillah. Al-Quran. Cuman sayang dan ironisnya, sekarang Al-Quran itu cuman dijadikan hiasan. Bapak DPR, zaman dulu mah di Subang kalau maghrib bocah kecil bawa juz amak. Kalau maghrib nih rame kampung, bocah kecil pada ngaji an, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun. Sekarang maghrib dangdut akademik, Wildan nyanyi lagu India, Jandigo Tom Hiho. Kok Ustadz apal? Nonton juga. Diem Syawadon. Nih Al-Quran, alhamdulillah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan. Al-Quran tidak bohong-bohongin kita. Bu, sesetiaknya suami ibu kadang-kadang bohong sama ibu. Betul kagak? Punya duit dia bilang kagak. Bininya minta duit, habis. Anaknya jajan, habis. Ada dangdut, nyawer tuh lakinya. Ada nggak yang begitu? Ada apa tidak? Ada. Biar orang laki pada dengar semuanya.
Iya apa iya? Setiap suami ibu masih bisa bohong melalui HP. Tuh HP tuh alat bohong tuh HP tuh. Makanya kalau suami ibu pulang HP-nya pretelin semuanya, periksa. Siapa yang SMS hari ini, siapa yang telepon hari ini. Kalau di situ ada bacaan yang SMS Abdurrahman, jangan percaya dulu, ketikannya boleh Abdurrahman. Dasarnya itu bukan Abdurrahman, Fatimah itu. Kok Ustaz tahu? Pengalaman, bray. Nih, Bu, tapi Al-Quran tidak bohongin kita. Alhamdulillah. Allahumma ra'amna bil qur waj'al ulana Allahumma warzuqna tilawatahu waj'al ulana hujatan. Bapak DPR, tadi saya ceramah habis keliling, udah 3 hari 3 malam belum pulang. Hah? Ya kalau ada janda nggak apa-apa. Eta rumah di jalanan bagus-bagus banget. Hati saya berkata, itu rumah yang lantai 2 bagus, belum tentu penghuninya bahagia. Karena kebahagiaan itu ukurannya bukan rumah lantai 2. Banyak nggak Bu orang kaya hidupnya pada sengsara? Banyak kagak? Banyak. Betul kagak? Kaya raya sama bini cerai jadi duda. Pejabat masuk ke penjara. Makanya Rasul memberikan solusi. Nawiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Rumah hiasi dengan sholat dan bacain Al-Qur, biar turun rahmat, hidup di rumah bahagia. Rumahnya sederhana, entoh kalau hujan ada yang bocor, tapi makannya sederhana, bahagia karena rahmat Allah yang diturunkan. Diisi rumahnya dengan sholat, diisi rumahnya dengan ayat-ayat Allah. Itulah sholat dan Al-Quran modal mati. Alhamdulillah. Bu, Ibu, udah pernah ngelihat orang dikuburin? Bagaimana deritanya orang dikuburin? Makanya Rasul bersabda, kafal maut mau izoh, cukup mati sebagai pelajaran terbesar bagi kita. Orang kalau mati badannya dibrongkos dengan kain kapan, tanahnya yang luas kagak dipakai, yang dipakai cuma 2 meter kali 1 meter, digali ke dalam. Kalau dalamnya udah beres dikecilin lagi, namanya lubang landak kata orang Betawi. Orang sini namanya apa? Sama, lubang landak. Di lubang landak itulah kita diungsebin, muka kita dibenggeng, dihadapkan ke kiblat, ditutup sama dinding ari. Mau lari kemana kalau malaikat datang? Ayo, Pak DPR malaikatnya bukan atu. Sorga yang begitu luas yang menjaga cuma 1. Neraka yang begitu luas yang menjaga cuma 1.
betul. Tapi ingat, alam kubur yang begitu sempit, malaikatnya 2. Saya minta tisu. Mata saya kena binatang. Maaf terganggu. Kena binatang tuh, binatang kecil-kecil apa itu? Mata saya itu. Alhamdulillah. Nih. Tapi kuburan yang begitu sempitnya, 2 malaikatnya yang Allah instruksikan, Munkar dan Nakir. Itu Munkar dan Nakir, gang of the gang. Enggak kenal kolusi, enggak kenal korupsi. Andaikan sampean mati, malaikat nanya sama sampean, berapa istri sampean? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, yang ketiga, lazimus sodakoh. Modal mati itu sodakoh. Orang yang sodakoh menjauhkan malah bencana. Orang yang sodakoh mendapatkan cahaya. Dan orang tua kita yang meninggal dunia, mari kita bersodakoh pahalanya. Niatkan untuk orang tua. Begitulah Islam mengajari kepada kita. Seperti malam ini nih, Sohibul Bait bersodakoh untuk orang tuanya, Bani Anwar, keturunan Bapak Anwar, dari engkongnya, dari bapaknya, dari neneknya, dari ibunya, semua ditawassulkan tadi dengan doa supaya alam kuburnya diterangkan oleh Allah dan Allah jadikan alam kuburnya tebing-tebing sorga. Betul. Makanya kalau didik anak yang bener, ilmu agama itu wajib buat anak. Biar anak tuh bisa sholat, bisa ngaji, mau ibadah. Ini kadang-kadang belagu. Anak jago komputer, bangguanya bukan main. Ranking pertama di sekolah sedesa tahu semua. Tapi anak belum pernah ditanya, sudahkah bisa baca Al-Quran? Kalau maghrib di mana tuh anak? Kalau subuh di mana tuh anak? Kalau isya di mana tuh anak? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu, jangan sampai masuk ke neraka karena agama dikebelakangkan. Hidup pengen kaya, Allah dia tinggalkan, akhirnya syirik. Pengen kaya, tuyul dia piara. Betul. Pak DPR, kalau saya jadi Bupati Subang, camat-camat saya tes baca Qur'annya. Lu bisa?
terus, kagak gua pecat. Kenapa? Karena penduduk Subang mayoritas umat Islam, betul. Di Subang banyak pesantren, di Subang banyak majelis taklim, di Subang banyak masjid, di Subang banyak musola. Wilayah yang agamais dan wilayah yang dinamis. Kalau pejabatnya kagak bisa baca Quran, bagaimana rakyatnya, saudara? Betul. Makanya Pak DPR belajar lagi Quran. DPR belajar Quran, Iqra jilid pertama. Anaknya denger, baba goblok. Jangan gengsi, nggak ada belajar Quran istilah terlambat. Betul apa betul? Iya apa iya? Berkah tuh, insya. Makanya sodako. Suami jangan pelit, dengerin bapak-bapak. Bini urusin bini urusin bini bini Bagaimana mau cantik kalau bedaknya habis? Bagaimana mau menor kalau lipstiknya habis? Bagaimana mau bahagia kalau bedaknya habis, lipstiknya habis, bajunya cuma lebaran doang dibeliin? Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Pelit-pelit banget jadi laki. Contoh nih DPR nih, slip gajinya aja kasih bininya. Slipnya doangan, menghina kau. Saking jujurnya nih slipnya, duitnya udah habis. Sesetia bini kita, kalau duitnya kurang, mulutnya monyong kayak kukusan. Jangankan istri bapak-bapak, istri saya juga sama. Walaupun dia ustazah menyantren Quran, hafizoh Quran, watak wadon mah di mana-mana sama. Duitnya banyak, senyum, duit kurang, tidur tengkurap. Dicotek muter kayak wawuh, cotek lagi muter kayak enon, tembak duit baru. Ada apa neng? Ya. Setuju, Bu? Setuju? Pernah ribut sama suami? Sering. Masalahnya apa? Jelas tuh. Jangan belaga budek ji ente ji. Duit ji, pulus. Iya apa iya? Betul apa betul? Tapi kalau banyak duit jangan pelit. Kasih nafkah istri yang cukup, alhamdulillah. Kasih nafkah anak-anak yang cukup, alhamdulillah. Lebih bersodakoh, alhamdulillah. Tuh begitu. Rumah cakep, masjid doyong. Ada nggak yang begitu? Banyak. Rumah dibangun sendiri sanggup 1 tahun. Cakep banget, ubinnya mentereng. Masjid masa Allah udah kecil kayak sarang burung cici. Mana kalau hujan bocor, karpetnya apek. Sholat karpet apek. Jangankan ente DPR, saya sendiri kagak khusyuk. Lagi sujud subhana rabbiyal a'la, hidung saya nyium pek, arti saya ngomong bau apek. Apa kata malaikat? Lu kiai goblok, sembahyang ngomong gara-gara masjid jelek. Iya apa iya? Al bakhilu ba'idum minallah. Orang yang pelit jauh dari Allah. Ba'idum minan nas, kagak diseneng oleh manusia kalau kita pelit. Tapi koribun minan nar, orang yang pelit deketnya dengan neraka. Karena pelit itu sifatnya setan. Berarti yang pelit set. Orang kaya pelit, pejabat pelit,
DPR pelit, ibu suaminya pelit, bapak-bapak istrinya pelit, Ustadz cepot. Itu ada kamera kenceng banget lu ah. Cepot dibilang setan. Jelek-jelek gue masuknya ke TV. Selebritis. DPR nih ganteng, maco, gede, tinggi, ya masuknya kaca nako. Kalah dia sama gua. Bajunya aja murah begitu. DPR bajunya lesu, ya. Nih artis. Maksud saya bukan menghina. Nih DPR yang low profile, sederhana, betul kagak? Ini kadang-kadang DPR belagu, diundang sama masyarakat bawa mobil, mobilnya Mercy, jalanan aja pada bolong. Betul betul. Iya apa iya? Thank you DPR, I love you. Tapi kalau ente korupsi, ente yang pertama kali masuk ke neraka. Ya. Ganteng-ganteng ke neraka ya. Tulung. Alhamdulillah. Tuh. Al-Mukarram Bapak Haji Dilah, kalau punya duit sodako ke masjid, niatin nih untuk bapak saya almarhum, nih untuk kakek saya almarhum, nih untuk ibu saya almarhumah, nih untuk nenek saya almarhumah. Insya Allah pasti sampai pahalanya. Kalau nggak percaya silakan mati padilah. Ya kalau nggak percaya, betul. Coba bayangin. Bang Haji, kenapa itu ibu-ibu berketawa itu kenapa? Pantes ada ibu-ibu yang lagi hamil ngomong amit-amit. Songong lu sama kiai. Alhamdulillah. Insya amin. Nih ketua NU nih, mana dia ketua NU? Nih ketua NU nih. Jangan sampai NU diolok-olok, NU nasi uduk. Masa NU kayak memedik nggak punya tempat? Terbang sini, terbang sono. Bangun sekretariat tuh masjid, kantor, betul kagak? Duitnya dari mana kiai? DPR PKB minta. Kan dia ente yang milih. Hah? 500 juta bayangin. 500 juta berarti setengah miliar. Awas ketua NU, duitnya dikorupsi buat kawin lagi. Awas. Ketua NU dapat sumbangan kawin lagi, dasar bangor. Aduh, alhamdulillah. Insya amin. Yang keempat, lazimu zikrallah. Modal mati zikir kayak tadi yang dipimpin oleh ibu-ibu, gema asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Allahur rahmanur rahim, al malikul qudusus salam, al mu'minul mu'aiminul azizul jabbar, al mutakabbir, al khaliq. Alhamdulillah. Nggak apal ibu-ibu asmaul husna, apalnya lagu dangdut. Sakitnya nih di sini. Di mana bu? Di pantat. Emang kenapa bu? Bisulan. Nggak hafal asmaul husna. Itu zikir namanya. Ji, dengerin Ji. Ji,
Kalau ada tetangga yang mau meninggal dunia namanya sakaratul maut, kita kan gak tega tetangganya. Kita ajarin di telinganya. Di telinganya kita ajarin. Ayo sebut Allah, sebut Allah, sebut Allah, sebut Allah. Biar akhir ucapannya nanti la ilaha illallah. Tapi ingat Ji, kalau masa hidupnya bibirnya enggak pernah basah dengan asma Allah, enggak pernah zikir, enggak pernah melantunkan ayat-ayat Allah, enggak pernah sholawat, lagi sakaratul mautnya, walaupun diajarkan kalimat Allah, pakai speaker kalau perlu, pakai sound system, di kupingnya taruh Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah. Allah tutup telinganya, Allah tutup mata hatinya, tidak akan bisa ngikutin ajaran kalimat Allah. Nauzubillah summa nauzu. Zikir. Bu, ibu, no, sambil megang anak, no, sambil zikir kan enak tuh. Netein anak sambil zikir kan boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak netek nyot nyot nyot. La ilaha illallah, nyot nyot nyot. La ilaha illallah, nyot nyot nyot. Anak netek kenyang, kupingnya dengerin kalimat tauhid, anak terekam di otaknya, di hatinya kalimat tauhid. Mantep kalau gedenya tuh bocah imannya, betul. Netein anak bukannya zikir, nyanyi. Iki anak sopo, iki anak sopo, kata anaknya, anak sia goblok. Bu, ibu, syukur alhamdulillah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir maka hati akan alhamdulillah. Kalau hati tenang otak kalau otak tenang hidup alhamdulillah. Makanya Bu, tenangkan hati suami. Kalau habis sholat doain tuh suami, dengerin wadon. Jangan sampai suami kamu mencari kebahagiaan di pinggir-pinggir jalan karena tidak mendapatkan kebahagiaan dalam rumah. Dengerin, ntar suami kamu kawin lagi sama Randa. Pak Dewan, emang wadonnya sih bergoblok-goblok banget. Saya bilang goblok kasar, saya bilang gak goblok emang goblok. Wadon sekarang kalau ngaji aja pakai seragam, kalau kondangan aja pakai baju yang paling bagus, pakai bedak, pakai gincu, minyak wangi, serosot, tidur sama suaminya pakai salep 88. Besok malam dia ganti autan. Mana tali BH-nya putus sebelah, dia sambung peniti, lakinya meluk nyangkut. Wadah, ada apa mas? Peniti BH, tolol. Betul kagak? Betul nggak Pak? Iya Pak ya. Dengerin nasihat saya nih demi kemaslahatan rumah tangga, dengerin. Ketemu kiai salaman sama kiai, medoknya bukan main, propot. Abdolan salaman sama suami kebanding sama kiai, dengerin tuh hewadon, gue colok mata lu. Betul kagak? Jelek-jelek suami kita, miskin suami kita, pimpinan kita, pengganti al-mukarrom bapak kita, ibu. Nih contohnya nih, orang di mana-mana manggil saya Ustadz Cepot.
Tapi di mata istri saya bukan Ustadz Cepot, Arjuna penjelajah cinta. Alhamdulillah. Sekarang bapak-bapak dengerin Pak. Pak, capean wadon sama kita. No, tampang-tampang muka yang capeknya masa Allah wadon-wadono. Capek kagak Bu jadi wadon? Ngurusin rumah capek enggak? Bunting. Capek, beranak. Netein anak. Beranak lagi. Bunting lagi. Lah kan anaknya 8. Apakah engkau pernah netein anak? Apakah engkau pernah membantuin istri lagi melahirkan, darah keluar begitu banyaknya? Ji, dengerin. Istri kamu hamil bukan sembarang hamil. Istri kamu melahirkan bukan sembarang melahirkan. Tapi korban keganasan kamu di keheningan malam. Betul kagak Bu? Betul kagak? Makanya jadi suami sadar. No, sayangin bini. Jangan dikhianatin. Bini bukan objek derita. Bini bukan pembantu rumah tangga. Tapi bini wanita, amanah Allah dan mertua. Wajib dijaga, dicinta. Biar bini itu hidupnya penuh dengan gelora-gelora asmara cinta. Setuju kagak Bu? Setuju apa ora? Giran duit aja setuju wadon. Nih, Masya Allah, alhamdulillah, insa zikir. Makanya intisari dari khol dan mati itu bukan babak kehidupan akhir, tapi mati juga babak kehidupan awal yang selama-lamanya. Kita semuanya nih pasti akan mati, tinggal nunggu saatnya besok, lusa, di jalanan, apakah di rumah sakit, apakah matinya berbaring di rumah sendiri, nggak tahu. Betul-betul Bu, Ibu, belum tentu yang tua matinya duluan, belum tentu. Kadang-kadang anak muda masih muda ngetrek, jatuh tabrakan, mati sekalian. Iya apa iya? Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa pasti akan mati. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang kaya, orang miskin, DPR, kiai, Ustaz Cepot, subhanallah, subhanallah. Waduh, ada Cepot junior. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya tradisi NU itu orang kalau meninggal dunia, satu, ditalkinin. Di kuburan tuh lagi dikuburin ditalkinin. Kemudian ditahlilin. Boleh di rumah, boleh di kuburan, bacain Quran. Boleh seminggu, boleh sebulan, boleh setahun. Kalau banyak duit, tiap malam. Iya Pak, iya. Betul-betul. Tradisi NU. Ini penting bagi kita nih. Saudara kaum muslimin seiman dan seagama. Beginilah Islam mengajarkan kepada kita agar kita hidup dengan penuh ketenangan. Tenang, tentram, sejuk. Bukan karena duit banyak orang tenang. Belum tentu Bang Haji.
Orang semakin kaya tidurnya semakin sulit Bang Haji. Jam 12 belum tidur, takut rumahnya dirampok sama maling. Coba kalau orang miskin, udah miskin ngontrak, maghrib ketiduran, pintu nggak kekunci, sampai maling aja ogah masuk. Kenapa? Kata maling, apa yang gua ambil soalnya. Orang miskin tuh aman. Makanya Nabi itu berdoa, ya Allah, jadikan saya orang miskin, matikan saya dalam kondisi miskin, nanti masuk ke sorga. Saya pengen ya Allah bareng-bareng sama orang miskin. Bersyukurlah yang miskin bersyukur. Yang kaya mikir, Luji mikir yang kaya. Betul apa betul? Sekarang saya tanya sama ibu, pengen jadi orang kaya apa pengen jadi orang miskin? Waduh, terbalik jawabannya. Pengen di dunia kaya, pengen di akhirat kaya. Di dunia kaya harta yang barok, di akhirat kaya amal ibadah dapat pahal, rahmat masuk ke sor. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azaban. Ini Bang Haji Dilah kalau dia miskin gak punya duit, boro-boro bisa manggil saya. Jelek-jelek DPR selebritis manggil saya kudu 4 bulan sebelumnya, kontrak waktu lunas sebelum ceramah. Nggak tahu deh itu. Betul kagak? Bagaimana Bang Haji Dilah mau bantu anak yatim kalau dia miskin? Bu, dengerin. Saya tanya sama ibu, ada nggak anak yang pengen jadi anak yatim? Ada nggak anak yang pengen bapaknya mati? Ada nggak anak yang pengen ibunya jadi seorang janda? Kagak ada anak yang pengen jadi anak yatim. Kagak ada anak yang pengen bapaknya mati. Kagak ada anak yang pengen ibunya jadi seorang janda. Itu yatim kekasih Allah, itu yatim kekasih Rasul. Bu, kalau kita miskin, siapa yang ngurusin anak yatim? Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya kalau sama orang kaya jangan sirik, jangan hasut. Ada orang kaya ngatain, waduh, babi ngepet kali dia. Kebeli mobil, tuyulnya tambah kali. Kalau tetangga kaya, alhamdulillah dia punya mobil. Kapan gua butuh, gua pinjem mobilnya. Enak nggak tuh kalau begitu? Enak kagak? Enak kagak? Tapi kalau udah kaya jangan pelit, betul-betul. Udah kaya pelit, lagi miskin rajin sholat, lagi miskin ke majlis taklim, lagi miskin sholat duha, lagi miskin akrab tetangga. Kaya boro-boro main tetangga, mall, beli kangkung belagu di mall, beli tempe di Ramayana, nyombong lu nyombong. Ada nggak yang begitu? Ada kagak? Make emas di leher 9 undak, make emas di tangan dari lengan sampai ke ketek, make emas di kuping gede kayak pelek Gojek. Orang bukan berkata orang kaya, orang gila sekalian. Betul apa betul? Betul. Jangan tertawa di atas derita orang miskin. Jangan kau tertawa terbahak di atas dirayan anak yatim. Jangan kau berpesta di atas penderitaan orang-orang yang kagak punya. Betul apa betul? Iya apa iya? Siapakah mereka? Anak yatim, fakir miskin, janda-janda tua, duda. Enggak duda mah. Karena saya belum pernah dapat perintah santunan duda-duda, enggak ada. Karena duda mah walaupun dia tua, lihat cewek demen juga. Tapi kalau janda-janda tua, udah tua, ikhlas hatinya. Masya Allah. Betul kagak Bu?
Pak DPR kalau nggak percaya dengan ceramah saya, buktiin Pak DPR. Kalau Pak DPR meninggal duluan, anak DPR akan aman sama istri sampean. Karena istri itu ikhlas, silakan jadi janda selama-lamanya. Yang penting anak saya bisa makan, bisa sekolah, keurusan. Tapi DPR, kalau istri ente yang meninggal duluan, saya nggak yakin ente bisa ngurusin anak ente. Kuburan bini belum kering, anak masih nangis, emak mati. Apa kata ente? Tenang tong, gua cariin emak baru, tolol. Betul kagak, Bu? Subhanallah. Saya 3 malam nih belum pulang, 3 hari nih. Baru 3 hari aja otak saya udah pada ngebul. Dengkul udah pada leklok. Kalau bini saya sakit, rumah saya kotor kayak kapal pecah. Saya mau makan yang masakin kagak ada, mau ganti baju yang nyuciin kagak ada. Anak saya buang air kecil, buang air besar, yang nyebokin kagak ada. Kalau istri sakit, rumah berantakan. Apalagi kalau istri tidak ada. Betul kagak? Jangan sia-siakan tuh, makanya tuh. Ji, dengerin Ji. Alhamdulillah. Tenang Bu, saya belain Bu. Bu, Ibu, nih lihat gambarnya nih. Kelihatan gak nih? Kelihatan gak? Nih nenek-nenek udah tua banget nih. Nih nenek-nenek udah tua, aki-aki nih tua banget nih. Bapak Rasbin, Ibu Hajah Carsem. Apakah kita sudah membahagiakan ibu kita? Apakah kita sudah menyenengin ibu kita? Apa yang kita sudah perbuat untuk ibu kita agar dia senang dunia dan akhirat? Tapi ibu kita udah begitu berjasanya kepada kita. Hamil 9 bulan, melahirkan, nyusuin, nyekolahin, mendidik, nggak keukur semuanya. Makanya jangan sombong. Betul apa betul? Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, dia tidak. Kau melahirkan, kagak bantuin. Kau menyusui, lu ngaduk-ngaduk anak nyusu. Minggir tong kata bapak. Dah. Betul kagak Bu? Betul kagak? Betul apa betul? Ini saya ceramah belak-belakan aja dah. Iya apa iya? Betul apa betul? Terima kasih Bang Haji Dilah mengingatkan masyarakat semuanya untuk mengadakan acara khol. Warisan bapak kita rebutin. Tanah warisan kita jualin. Tapi kuburan bapak dan engkong kita enggak pernah kita ziarahin. Lebih jahatnya lagi, kuburan engkong, kuburan bapak dijual. Anak setan. Habis dah aku katain, habis dah semuanya dah. Ada yang begitu Ji? Ada nggak Ji? Ada nggak Ibu? Allahu Akbar. Pak DPR, Bang Haji apa namanya? Kalau enteh meninggal dunia Ji, dibilang meninggal geter-geter dikit Ji. Kayaknya udah. Tenang Ji, gue bukan malaikat Ji. Ini mah contoh Ji, tenang aja. Malaikat juga nggak tega sama ente Ji. Ji, kalau ente meninggal dunia, nanti sama anak ente nggak mungkin ente dikuburin di tanah ente yang paling mahal di pinggir jalan tuh, enggak. No, di pojokan kuburan ente no. Di bawah pohon bambu no. Betul kagak Bu?
Tanah yang mahalnya kagak dipakai buat nguburin babanya, babanya yang beliin, betul kagak? Ditaruhnya di belakang, di belakang kagak ada jalanannya. Iya apa iya? Subhanallah. Khol yang diadakan oleh Al-Mukarram keluarga besar Bang Haji Dilah menggugah kita semuanya, termasuk menggugah saya, ngajarin sama saya ngajarin. Saya belum sanggup begini, belum nih. Saya belum. Belak-belakannya saya ngomong, engkong saya meninggal, saya belum pernah ngadain tablik akbar semacam ini untuk engkong saya. Tapi Bang Haji Dilah luar biasa. Bu, Ibu, ini biaya khol kalau seandainya dibeliin motor nih, motor 4 biji kebeli nih. Biaya khol kalau dibeliin motor 4 motor kebeli nih. Panggungnya berapa duit no? Harga panggung itu baru 0,5% dari gua kayaknya. Ya orang mahal dilawan. DPR semakin penasaran dia. Ternyata Manggil Cepot mahal juga ya. Selebritis. Kagak ada kiai yang modelnya begini, kagak ada. Kalau DPR nggak percaya, nih saya tanya ibu-ibu, jawab bu, jawab dengan jujur. Hei ibu-ibu, Ustadz Cepot ganteng apa jelek? Songong lu. Terlalu jujur lu ya. Gantengan Cepot apa gantengan DPR? Bang Haji, ada janda nggak? Mana janda? Mana janda? Perwakilan aja satu, janda mana? Mana janda? Mana? Jandanya masih perawan apa nenek-nenek? Yang nenek-nenek emang yang nenek-nenek yang saya cari. Ada nggak janda nenek-nenek? Mana? Mana dia? Aduh, mana nenek-nenek? Ke dia, ning kene. Boe, ning kene. Allahu Akbar. Apa? Sini. Sini. Naik ke atas panggung. Lu ngatain gua jelek lagi lu. Kenapa? Lara tuh apa sih Lara? Sakit gigi? Enggak, ketawa terus sakit ini. Oh, ketawa sakit. Iya emang. Kayak Amir kan sama Sahrukan kalau begini. Nama siapa Ji? Rahmat. Keren namanya. Jadi kiai pantas Al-Mukarram Kiai Haji Rahmat. DPR PKB Rahmat. Camat yang terhormat Rahmat. Bajingan penjina cewek Rahmat. Kalau ngaji Mamat jangan serius. Udah malam, snack nggak kebagian. Ya habis. Ya bukannya kehabisan, lu belakangan datangnya. Udah datang ke belakangan gak kebagian, nyonyol sama Pak Haji Dilah. Coba datang duluan mak kebagian. Coba udah nggak dapat snack, udah kemalaman ngantuk. Ceramah cuman cicing-cicing aja, nggak seru. Begini ketawa, anteng tawa bahagia. Wih, kumisnya kayak Rano Karno.
Tapi Rano Karno kalah. Bangga saya. Asli mana Pak Rahmat? Asli sini Pak. Asli sini. Apa hubungannya dengan Al-Mukarram Bapak Haji Dillah? Paman. Paman. Apa kerjaannya Al-Mukarram Bapak Haji Dillah? Tani. Tani. Seorang petani yang mengharapkan hanya kasih sayang Allah. Petani itu harapannya kasih sayang Allah. Setelah dia nanam, dia tawakal sama Allah. Ya Allah, biar hujan ya Allah, tanaman saya ya Allah, biar subur ya Allah. Kagak hujan, bangkrut Pak Haji Dillah. Betul. Sanggup mengadakan tablik akbar, mubaliknya yang dipanggil enggak kepalang tanggung, selebritis gigi copot jatuh ke anting cepot, mantan pacarnya Ayu Ting Ting. Lu jangan cemburu lu. Mat, itu orang banyak banget ya datang ya. Iya banyak sekali. Banyak sekali ya. Masya Allah, sampai nggak kebagian bangku, jongkot dia loh. Widih, alhamdulillah. Ini semuanya berpahala. Dengan tidak mengurangi pahala ibu dan bapak semuanya, diberikan dengan keluarganya Bapak Haji Dillah, betul nggak? Hebatnya, mandalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilih. Makanya Bapak DPR besok di rumah adakan acara begini. Jangan manggil yang lain, saya aja. Promosi. Diskon emang apaan gue jualan diskon? Songong loh. Manajemen bukan udah diskon. Ini lama-lama bisa gratis yang begini nih. Anak berapa? 1. Kerjaan enteh apa? Tani. Dengerin. Jangan dikira kau anak petani nanti melahirkan anak juga petani. Soeharto anak petani. Soehartonya jadi presiden RI. Cepot. Bapaknya kuli bangunan demi Allah. Tapi anaknya jadi kiai selebritis. Kenapa ketawa? Dengerin. Makanya anak kasih napako duit yang halal. Dengerin. Doain tuh anak, jangan disumpahin. Anak kamu nakal sama gledeg lu, jangan. Ya lu kan bangor ya, pantas anak lu bangor. Anak mah gak jauh dari babanya. Sadar apa? Doain tuh anak ya Bu. Santri saya ada 1000 Bu. Itu santri bangor banget anak santri sekarang. Emang anak santri sekarang mah beda niat sih. Kalau dulu mah kan orang tua nyantrenin anaknya biar bisa ilmu agama, biar menyantren, biar jadi anak soleh. Tapi orang tua sekarang kan nggak begitu. Lu gua taruh di pesantren, lu bangor soalnya lu. Jadi pesantren dianggapnya bengkel. Saya ini tukang bengkel. Dianggapnya santri bangornya bukan main. Saya tanemin mangga sekian banyaknya pesantren di atas tanah 3 hektar. Nggak pernah saya melihat hasil mangganya. Habis sama santri. Habis semuanya. Syukur alhamdulillah. Insya amin. Ya Robbal. Doanya bagaimana Ustadz biar anak menjadi anak yang soleh? Pakai bahasa apa aja bisa doa sama Bu. Pakai bahasa Arab boleh. Pakai bahasa Jawa juga boleh. Nih contohnya bahasa Jawa nih. Nih ahli bahasa Jawa nih. Mau denger doa pakai bahasa Jawa? Mau? Kamu artiin ya. Bahasa Jawa. Bahasanya saya, kamu bahasa Jawanya saya bahasa Indonesia. Iya. Nih, saya jago bahasa Jawa nih. Dengerin. Ya Allah. Ya Allah. Ampuni saya. Ampuni kula Dan anak-anak saya. dan anak-anak kula. Jadikan anak saya. Jadikan anak kula Anak yang soleh. anak yang soleh. Mendoakan kami. Mendoakan kami Semuanya.
Semuanya. Kabeh. Menerjemahkannya salah dari semua itu kabeh. Jawa norak. Aduh kabeh. Paham gak kabeh? Iya, alhamdulillah. Modal mati satu yang kedua yang ketiga sodak, yang keempat ini harus kita lazimkan. Khol ini mengingatkan kematian. Intisari dari Isra Mi'raj ibadah sholat, laksanakan sholat. Sholat zuhur berapa rakaat Pak Rahmat? Maghrib telu, isya papat, asar papat, subuh oro. Masa Allah rahmat di Al-Quran sekarang saya tes. Terusin bacaan Al-Quran saya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Yang kedua pertanyaan Quran. Terusin bacaan saya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terusin Rahmat. Allah. Licik lu, licik. Dasar jawir lu. Licik. Allah. Syukur nikmat, alhamdulillah. Mari kita bacakan doa Al-Fatihah untuk keluarga Al-Mukarram Bapak Haji Dilah, ibunya, mertua perempuannya, bapaknya, mertua lakinya, kakeknya, dari bapaknya, dari ibunya, semua keluarganya. Biar Allah ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan. Termasuk orang tua kita, bapak kita semuanya, andai tolan kerabat semuanya, guru-guru kita semuanya. Keluarga Al-Mukarram Bapak Haji Dilah yang masih hidup diberikan kebahagiaan oleh Allah, rizki yang halal dan barokah, rumah tangganya sejahtera. Biniatil qabul ila hadratir rasul. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bitajil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li ibadihi yaghfir wa yarham ya dafi al bala ya Allah ya dafi al bala ya Rahman ya dafi al bala ya Rahim. Allahumma adfa'anna al bala anta ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajabah, Allahumma barik lana fi Sya'bana, Allahumma balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma awin alaina ya Allah fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal isab. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an ya Rabb. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka solaha amrina kullih ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Atas nama keluarga besar Al-Mukarram Bapak Dilah, mohon maaf apabila ada kekurangan. Atas nama pribadi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ceramah, termasuk Al-Mukarram Bapak Rahmat. Thank you.
Sampai jumpa, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.